lihat pada sentral dogma DNA, RNA, protein, ya kan? Kenapa nggak ada DNA atau protein? Jadi yang ada adalah dari protein ke DNA, ya. Jadi dari RNA ke protein, bukan dari DNA ke protein gitu. Kenapa nggak di bypass saja? Seperti itu. Kenapa itu kalian lihat? Itu nanti kalau kalian belajar ya, sebetulnya RNA itu adalah yang ada duluan. Dan makanya kalian itu selalu terpaut. Kenapa kalian kalau mau dapatkan protein mesti lewat RNA sebetulnya. Sedangkan DNA itu cuma model penyimpannya. Menyimpan bahan genetik itu yang paling stabil itu dalam bentuk DNA, tapi bukan dalam bentuk RNA. Ngerti kan? Di situ. Jadi yang lebih stabil. Jadi DNA itu penyimpan bahan genetik, RNA juga penyimpan bahan genetik sebetulnya. Tapi penyimpan bahan genetik yang paling modern itu adalah si DNA. Ya, itu temuan baru gitu. Jadi kalau sekarang kalian nyimpen data kalian itu dalam bentuk USB ya yang kayak gitu. Dulu bukan kayak gitu nyimpennya, kan di CD yang segini tahu. Sebelum itu floppy itu yang nggak ada, mungkin kalian nggak tahu, pernah lihat nggak itu yang kayak gitu ya. Bahkan kalau dulunya lagi itu kalau kalian mau nyetel kaset tuh yang kayak pita bisa molor-molor itu, nggak pernah kayak pita itu. Seringkali kalau itu ditaruh terus nggak bener itu bisa bulet-bulet gitu. Jadi nyimpennya di situ gitu. Seringkali jamur segala. Nah sekarang kalian tahu USB ya. Bahkan sekarang nyimpennya udah di cloud ya, udah nggak ada lagi, nggak perlu disimpan di situ, udah di cloud, udah nggak ada kan. Jadi untuk cara penyimpanan informasi. Nah, informasi yang awal itu adalah RNA. Ya, ini nanti perkara lain kalau bicara mengenai kenapa RNA tadi itu, ya. Makanya. Jadi keduanya ini sangat penting. Makanya kalau kalian lihat nanti pada translasi itu nggak ada urusannya dengan DNA. Selalu dia akan berhubungan dengan RNA. Ya, si polimer kalian lihat itu karena semua makhluk hidup yang berbasis sel, ya, yang berbasis sel itu pasti ada ini penyimpannya sekarang udah di ini. Nah tapi kalian bisa lihat pada virus itu materi genetiknya itu kalian kalau belajar akan bisa banyak ragamnya. Ada yang RNA atau DNA, ada yang RNA single strand, ada yang double strand, ada yang RNA-nya single strand, ada yang DNA-nya juga double strand. Ya jadi materi genetiknya banyak sekali pada virus itu nantinya. Jadi ini kalau kalian lihat di sini, kenapa ini tidak ke sini? Tidak ada di dalam kasus sel apapun kalian nggak pernah dapatkan DNA ke protein tadi. Nah kalau RNA aja ini banyak contohnya. Virus tadi itu salah satunya. Terus di tubuh kalian punya satu sel khusus yang di situ nggak ada nukleusnya. Sel apa itu? Kayaknya. Hah? Sel darah merah. Jadi dari mana dia bisa buat hemoglobin? Sel darah merah gimana buat hemoglobin? Kalau nggak ada nukleusnya. Dari RNA. Sebetulnya dia sebelum split berkembang jadi sel darah merah sudah ada RNA-nya untuk buat hemoglobin tadi, ya. Jadi itu contohnya, makanya sel darah merah itu nggak perlu ada nukleus gitu, ya kan. Tapi ya semua makhluk hidup yang berbasis selalu ada DNA karena ini penyimpan molekulnya. Molekul untuk disimpan itu lebih gampang. Kalau kalian kerja dengan RNA itu kalian nggak bisa sembarangan begitu. Makanya kita praktikum sebetulnya nggak bakal praktikumkan RNA kalau nggak perlu sekali gitu kan, nanti kebanyakan nggak berhasilnya. RNA itu nggak stabil banyak kan, ya. Bisa apalagi RNA-nya bakteri itu biasanya itu cuma 2 menit waktu paruhnya. Waktu paruh itu begini, kalau tadinya 100%,
2 menit udah tinggal 50%. 2 menit lagi tinggal 25% gitu. Itu waktu paruh. Makanya jadi kalau kalian mau ngekstrak RNA bakteri, itu kadang-kadang kita harus menghentikan sentrifuge itu secara paksa. Karena kalau misalnya kamu mau panen sel, selnya bakteri, mau kalian ekstrak RNA-nya. Kalau kalian pakai sentrifuge kan, sentrifuge itu udah direm 2 menit pun, sampai berhenti berputarnya itu masih perlu waktu kan itu. Itu sampai terpaksa kalian harus paksa berhenti pakai tangan untuk segera kalian ambil. Kalau enggak tinggal 25, 12 setengah habis gitu. Ya. RNA-nya cepat habis. Terutama pada prokariot itu. Ya. Nah, jadi ini bagian penting ini kalian lihat. Pertama, kalian tahu ini berlaku pada semua makhluk hidup. Ya kan? Prinsip ini tuh nggak ada ini. Semua kamu mau bilang pohon duren, rambutan, bakteri, ataupun apa aja, ya ke situ. Nanti virus pun dia ngikutin ini sebetulnya. Cuma karena kan dia nggak punya perangkatnya masalahnya, sehingga dia harus ikut selnya gitu. Dia kasihin RNA lah atau DNA, lalu kemudian proses berikutnya ngikutin. Coba kalian cek, ada nggak makhluk hidup yang deviasi dari ini? Nggak ada. Makanya itu kenapa itu disebut central dogma. Makanya kalau kalian mikir seperti itu, sebetulnya makanya jadi nenek moyang sel itu ya sama kan awalnya. Karena itu prinsipnya sama sebetulnya, nggak ada yang beda. Kan waktu itu saya pernah di kuliah pertama saya bilang, sebetulnya kalian itu dengan pohon jeruk itu masih sekerabat, cuma kerabatnya jauh banget gitu. Nah, yang ini sangat penting kalian mau ngerti, karena polimer ini bukan polimer yang kayak DNA tadi. Polimer inilah yang membuat kalian itu jadi fenotipnya, jadi karakternya. Kalau DNA-nya ya cuma GCT, semuanya GCT itu gitu. Makanya itu yang membuat kalian berbeda, bukan dari DNA. Kalau kalian ekstrak DNA jeruk, ya DNA yang akan keluar kayak gitu, diendapkan pakai etanol keluar gitu. Tapi protein jeruk dengan protein kalian beda, mudah. Ya tentu saja ada protein yang sama ya, yang pada lintasan biokimia tertentu. Nah, kenapa? Karena protein ini yang nanti buat fenotip, dan ini yang kuncinya. Karena tadi dari DNA yang cuma 4 kodenya AGCT, kalian terjemahkan menjadi 20 sekarang asam amino ini. Tapi 20 ini dengan banyak ragam kalau kalian buat urutannya, ya kan? Sekarang ini aja cuma ini fenilalanin lucid. 2 begini aja dari 20, berapa banyak kombinasinya? Fenilalanin lucid, fenilalanin glutamat, fenilalanin serin, terus dibalik di serin fenilalanin, serin lucid. Cuma 2 aja berapa itu kombinasinya coba? Kan? Nah, apalagi kamu lihat limpa atau dari protein tadi ini 100 atau 1000. Jadi kan unik sekali. Sulit membuat kesamaannya, makanya kan di sini. Apa yang kalian lihat di situ? Asam amino. Apa yang sama? Ada hitam, putih, semuanya kan? Apa yang hitam sama putih itu? Hitam itu karbon, kan? Yang putih rumusnya bahan organik aja kalian nggak tahu. Bahan organik pertama kali kalian belajar kan kimia organik apa? Senyawa pertama yang kalian pelajari yang bunyinya itu metana, etana, propana, butana, ya kan itu? Apa itu? Hah? Alkana kan? Alkana itu cuma ada C sama H kan?
Itu bensin yang nyalain mobil kalian itu kan CH teman di situ, ya. Itu pasti ya, namanya bahan organik harus ada yang hitam sama putih itu. Minimal kalian itu bisa CH4, ya kan? Ya itu CH4 metana, itu yang paling sederhana. Kalau kalian belajar kimia organik kalian gitu. Nah, tapi bahan organik juga seringkali ada oksigennya. Itu contohnya adalah nanti kalau kalian belajar gula, karbohidrat, semua itu CH ada O-nya, yang kayak gitu. Tapi kalau bensin itu cuma CH aja, ya, bahan organik itu tidak ada C-nya. Namanya bahan organik pasti ada C, ya. Nah, tapi yang satu lagi kalian lihat di sini, yang menyebabkan asam amino ini nggak sama dengan bahan organik lain itu adalah yang biru itu. Apa itu yang biru? Atom apa itu yang biru? Nitrogen itu. Makanya kalian ngerti kan kalau sebetulnya protein itu sumber nitrogen. Ya karena protein itu dibuat dari asam amino. Dan asam amino lihat nih, semua ada nitrogennya. Jadi kalau kalian nggak ada nitrogen, ya kalian nggak bisa hidup. Jelas. Dari mana kalian bisa buat enzim dan protein? Ya, itu. Nah, jadi ini asam amino ini kalau pada manusia 10-nya itu bisa dibuat, tetapi 10-nya itu nggak bisa dibuat. Jadi kalian harus dapatkan dalam bentuk asam amino yang dari luar, gitu. Dari luar itu dari mana? Misalnya dari telur ayam, ya. Dari putih telur kalian cerna, ada asam amino seperti contohnya adalah asam amino triptofan. Kalian nggak bisa buat. Jadi triptofan itu dari telur ayam. Kalau kalian nggak makan telur ayam, kalian makan kedelai ya. Triptofannya dari kedelai. Triptofan yang kalian pakai buat protein itu nanti yang buat sebetulnya bukan kalian. Yang buat tuh ayam atau yang buat tadi itu si kedelai. Ayam pun nggak bisa buat. Jadi sebetulnya yang buat yang kedelai. Karena ayamnya nanti ambil triptofan tuh dari kedelai. Ya, kedelainya bisa buat. Oke. Nah, dua ini yang kuning ini itu juga khas pada protein. Sulfur. Ya, tuh ada sulfurnya. Nah, jadi asam amino itu rame dari segi ukuran beda-beda, dari segi muatan juga berbeda, dari segi polaritas juga berbeda-beda. Itu yang nanti menyebabkan kenapa protein itu punya karakter-karakter yang bisa beragam sekali. Ya. Coba kalian lihat ini keratin kalian yang di kuku ini. Keratin itu protein. Rambut kalian itu juga keratin di situ, tapi beda kan udah, ya proteinnya nggak sama, meskipun itu sama-sama keratin. Nah kan penerjemahan tiga ini menjadi penting karena kalian menerjemahkan ini dari sandinya ini, kemudian kalian dapatkan tirosin. Ini kemudian dapatkan serin, ini dapatkan isolusin. Gimana tuh caranya? So tahunya 3. Matematisnya gimana? Kenapa nggak dua-dua? Kalau dua-dua jadi berapa? Cuma 4. Kenapa enggak 4-4? Lebih apa? Ya tapi kan enggak seperti itu harusnya. Ya kan jadinya. Kenapa enggak 4-4? Kenapa 3-3 gitu? Enggak di sini. Dan tahu dari mana kamu 3-3? Tahunya gimana?
Kenapa 33? Kenapa ini 3? Kalau 1-1 kalian ngertinya? Kenapa nggak bisa? 1. Kamu ngerti nggak? Itu tadi. Iya, kenapa? Jadi, kenapa? Kalau 1-1 kan bisa harusnya. Bisa nggak kalau 1 nukleotida menyandikan 1 asam amino? Nggak, makanya tapi kalian ngerti nggak apa yang dia bicarakan tadi? Nggak bisanya kenapa? Bukan 2/3, saya bilang kalau 1-1 cuma. Jadi 1-1 kan cuma ada A, B, C, T kan, betul kan? Jadi apa? Ya jelas saja simpel, kamu niat ada 4 nih cuma, ya kan ada 4 di sini, orangnya itu ada 20. Gimana kemudian kamu mau ini kasihin ke orang 1? Ya yang 16 tuh kan nggak dapat apa-apa gitu, ya kan? Jadi nggak bisa yang 16 orang kemana? Jadi kombinasi dibuat nih, A buat lusin, G buat metionin, C buat isolusin, T buat glutamat, terus yang lain kemana? Ya, itu ngerti nggak di situ? Tapi dua-dua dia bilang juga nggak cukup. Kenapa? Kalau kombinasinya dua-dua, ya makanya sekarang dua-dua kombinasi gimana? AA, AG, AC, AT, gitu kan? CA, CT, CG, CC, itu kamu buat semua kombinasinya, ada berapa? Hah? 2 dari 4. 16. Nah, kenapa kemudian kalian harus 3-3? Karena 2-2 nggak cukup kan? Nah, 3-3 cukup, lebih bahkan, karena 64. Lalu sekarang gimana? Menentukan bahwa yang UAC itu tirosin. Kok tahu? Ya itu makanya kalau kalian belajar itu juga harus selalu begitu gitu loh ya kan. Tahu dari mana gitu kan, seperti itu. Nah kalau enggak kalian cuma ngapalin kan. Ya. Nah kalau kalian ngapalin itu kemudian jadinya maknanya nggak ada gitu loh. Jadi orang ini tahu dari mana nih kalau UHC itu tirosin gitu. Nah kan kalau kemudian kalian lihat di tabelnya ini, lihat nih. Ini kombinasi 3-3 itu kayak gini. Bukan UCUA gitu kan, dua-dua. Ya ini karena kan kombinasi 3-3. Karena kombinasi 3-3 kalian lihat nih, di sini. Tinggal lihat C misalnya kayak gitu. Ya, semua ini dikombinasikan, totalnya ada 64 kan? Ya kan? Nah sekarang siapa menyandikan asam amino siapa? Gimana tahunya? Misalnya contohnya ini, kenapa tahu dari itu fenilalanin? Tahunya dari mana itu? Jangan kamu ngarang sendiri gitu kan? Ya enggak? Tentu saja nggak ngarang. Tapi saya mau tanya ke kalian, tahu dari mana tuh? Dari tRNA. Terus gimana tRNA? Ya tRNA di dalam sel kan ada tRNA memang. Terus gimana caranya kamu? Mau di sel ini kalian ambil di sitoplasma misalnya kan ada semua tRNA yang nanti ngebawa asam amino ini. Semua ada. Terus kita terus taunya dari mana? Bahwa dia 3. tRNA itu kan RNA semuanya. Ya, panjangnya sekitar 100 bahasa gitu. Nah, sebetulnya tRNA itu kan yang membawa asam amino. Ya. Jadi asam aminonya ada 20 itu dibawa oleh tRNA masing-masing. Kita nggak tahu tRNA-nya. Jadi yang gampang seperti ini, percobaan itu namanya. Kamu buat mensintesa RNA-nya, UUU misalnya. Kamu sintesa UUU itu 9
atau 10 lah. UUU 10. Jadi ini kamu mensintesa RNA yang isinya 10 gitu. Udah gitu kamu ambil sel, kemudian kamu buang DNA-nya, udah RNA-nya, semuanya itu adalah ada ribosom dan ada tRNA, ada semua asam amino di situ. Ngerti nggak? Ini disebut translation cocktail. Jadi ini kayak cocktail campuran untuk translasi, tinggal kamu masukin RNA, nanti dia akan kerja, akan menghasilkan protein karena di sini ada ribosom, ada tRNA, ada semua asam amino. Ngerti nggak? Nah, jadi RNA kamu yang 10 UUU itu kamu masukkan, cemplungkan ke situ, tunggu, habis itu kamu cek proteinnya yang terbentuk. Protein bisa disaring karena yang lainnya itu monomer, yang ini kan dirangkai, rangkaian asam aminonya. Nah, itu kamu tentuin asam amino apa itu. Ternyata kalau 10 tadi atau 9 itu ada 3 asam amino. Jadi kamu tahu kan sebenarnya berarti 3 kan, ya? 3 itu semuanya fenilalanin. Meskipun ada di situ ada 20 asam amino. Jadi kamu tahu di situ UUU itu menyandikan fenilalanin. Ya. Jadi ini bukan terus tiba-tiba magic ada di sini. Jadi ini dilakukan dengan in vitro translation itu. Dan ini lagi menariknya, seperti central dogma. UUU itu sama UUC, manusia tahu itu adalah tripodon namanya ini untuk menjadikan fenilalanin. Tapi pohon pisang sama kucing juga tahu itu memang fenilalanin, gitu. Ngerti? Ya. Jadi makanya saya pada awal kuliah saya lihat, meskipun makhluk itu tuh beragam, itu tuh sama pada prinsipnya, sampai kodonnya pun sama. Makanya di kodon ini disebut universal kodon. Jadi kalau ada RNA UUU, kamu taruh pada translation ekstrak dari pisang, dia akan buat fenilalanin. Kalau taruh di E. coli, dia akan buat fenilalanin juga 3 gitu. Ya, kamu taruh lagi di mana ya, dia akan sama aja. Jadi rupanya mereka ngerti ini sandi ini juga semuanya itu. Makanya sandinya disebut universal. Oke. Nah sekarang kalau lihat ini, di sini ini ada urutan asam amino kan, yang kemarin saya udah kemukakan itu juga. Ini panjangnya berapa? Dari beta globin 1, 10 di sini, 20 di sini, 30. Ini berapa jadi? 146. Ada yang nggak ngerti? Paham. Kamu ngerti nggak? Ya, 146. Sama nggak panjangnya? Untuk punyanya siapa? Beta globin punyanya siapa tuh? Punya manusia, punya kera sama gibbon kan? Itu sama aja panjangnya. Tapi kalian lihat ada beda kan? Ya, pada apa? Asam amino. Ya, itu asam amino bisa beda. Nah, di sini kalau kalian lihat ini ada valin, histidin, lusin, treonin, prolin. Ini E itu adalah glutamat. Ya, glutamic acid EE ini. Yang asam amino nomor 6 itu kalian lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa? Glutamat kan? Nomor 6. Itu semua sama nggak? Sama ya. Nah itu tuh kalau pada manusia ada variannya. Ada yang di posisi nomor 6 itu jadi valin. Nah kalau jadi valin dia jadi sickle cell anemia itu. Ya. Jadi kalau ini jadi valin, padahal ini sebenarnya sama, tapi ininya dia beda pada kasus itu. Nah sedangkan kalian lihat tentu saja antara manusia dengan monkey sama gibbon itu bisa ada perbedaan pada asam aminonya. Ya. Tapi panjangnya tetap sama. Ini beta globin. Jadi kalau hemoglobin itu ada tetramer. Jadi harus ada 4
4 monomernya. Monomernya ada alfa globin 2, ada beta globinnya ada 2 gitu. Ya. Nah, beta globin, alfa globin 2 ini bisa membentuk hemoglobin tertentu yang umum itu di kalian. Nanti ini ada varian yang lain. Terus ada gugus him. Him itu ini tetrapirol yang ada besinya. Makanya kalau kemudian kalian lihat pada darah bau besi kan. Tuh, ini tetrapirolnya ini him, gugusan him. Him ini jadi hemoglobin itu nggak berfungsi kalau nggak ada himnya dan tidak berbentuk tidak ada 4 monomernya. Nah, yang kita bicarakan cuma beta globin itu tadi, tahu nggak? Beta globinnya aja. Nah, beta globin itu sekuennya itu kayak tadi itu. Sekuen itu kalau melipat jadi kayak ini, lipatannya itu jadi globin ini, ya. Nah, itu tadi saya pembukaan kalian ini kan valin, histidin, leucin, treonin, prolin, glutamat. Ingat nggak? Ini pada posisi nomor 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 glutamat. Tapi ini ada pada orang tertentu ininya valin. Yang ini sebetulnya karena A ini berubah menjadi T. Nah, itu jadi valin. Nah, yang valin itu kalau kemudian kalian lihat jadi kayak gini. Jadi cuma beda pada posisi nomor 6 yang mestinya glutamat jadi valin. Jadi itu menimbulkan keragaman genetik udah kan. Jadi keragaman genetiknya udah cukup membuat satunya sakit, sickle cell anemia. Nah, kalau kalian lihat lagi di sini, kalau itu beta globin, ini kan posisi nomor 6 nih sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan? Panjangnya sama nggak itu tadi? Yang sickle cell anemia sama yang enggak? Sama, cuma bedanya sama amino yang nomor 6 ini tadinya harusnya itu glutamat berubah menjadi valin kan? Apa jadinya kalau di sini jadi stop codon? Nah, kalau yang mestinya glutamat jadi stop codon, jadi apa? Jadi berhenti. Kalau dia jadi stop codon, artinya di sini ini jadi stop. Posisi nomor 5 tadi nomor 6 kan ya? Nomor 6 ini stop. Terus berarti artinya panjangnya asam amino berapa? Cuma 6, 5 bah. Panjang asam amino yang dibentuk berapa? 5. Cuma 5, karena terakhirnya titik kan? Itu kayak gitu, itu disebut, itu kayak tadi saya bilang, kalau kamu ngedit dijadiin codon stop itu jadi kayak gitu. Nah, kalau kalian prediksi beta globin cuma dengan 5 asam amino berfungsi apa enggak? Enggak. Hah? Ya, kan? Enggak kan? Ngerti? Dia kan fungsinya itu ditentukan oleh banyak daerah, tapi ini kamu potong cuma 5 asam amino gitu. Nah, menurut kalian ada nggak mutan ini? Sebenarnya. Tadi kan mutan tadi glutamat jadi valin, terlahir jadi anak yang sickle cell anemia tadi, ya kan? Jadi dia anemik. Nah, kalau di situ jadi stop codon, terlahir nggak menurut kalian? Nah, kemungkinan dia mungkin nggak ada, makanya nggak pernah ada orang yang di situnya stop codon. Ya mungkin dia sudah nggak lahir gitu, udah dianya, ya, karena itu fatal gitu akibatnya. Kalau itu jadi stop codon di situ. Nah, jadi stop codon itu fatal kan? Kalau berubah jadi asam amino lain gimana? Enggak kan, kayak tadi masih hidup kan dia, meskipun sickle cell anemia. Nah, sekarang kalau stop codonnya itu ada di sini gimana kiranya? Di posisi terakhir sebelum ini di nomor ini. Posisi ketiga sebelum terakhir, ini kalau protein ujung amino, ini ujung karboksil, ya. Dari ujung karboksil ini, ya posisi nomor 3 jadi stop codon. Jadi kiranya jadi berapa? Bagaimana tuh? Kalau pada posisi ketiga sebelum gugus karboksil, tadi 146 kan? Beta globin itu, jadi berapa panjangnya? Kalau ada stop codon pada posisi ketiga sebelum, jadi kalian kurangi aja dengan 3 kan? Jadi 143 kan? Kemungkinan masih lahir nggak bayinya?
kemungkinan itu masih oke biasanya, karena itu kan hampir nggak mempengaruhi apa-apa biasanya kalau mutasi. Jadi meskipun dia sama-sama stop codon, kalau stop codonnya kayak gitu ya bisa nggak efek gitu. Jadi bukan berarti stop codon selalu menyebabkan fatal ya. Jadi kalau kalian ini tadi, ini posisi nomor 6 glutamat. Ini valin jadinya untuk orang ini, ya. Ini biasanya kalau di dalam bahasanya kalian mau ini orang lagi ada varian dari hemoglobin yang ditulisnya E6V, itu kalian lihat nih posisi nomor 6 dari beta globin tadi, ya kan? Tadinya itu E jadi V, itu maksudnya, ya. Jadi kalau di sini orang bicara mengenai oh dia anemia E6V. Jadi kalian tahu tadinya itu sebetulnya pada posisi nomor 6 itu sebetulnya glutamat, sekarang menjadi valin gitu. Nah, kalau kalian lihat nih valin ini hidrofobik, ini hidrofilik. Ya. Jadi meskipun sama-sama ada asam aminonya itu beda dan ini hidrofobik jadinya udah. Makanya itu nanti kayak seperti hemoglobinnya itu bisa ngegumpal gitu, terus menarik seluruh selnya sehingga membentuk sabit tadi, nampak kayak sabit. Nah itu hanya karena RNA-nya tadinya GAA jadi GUA. RNA ini diturunkan dari DNA-nya. DNA-nya itu kan mestinya ini memang GAA, dibaca CTT kan. Jadi RNA GAA, ya kan? Karena ini kan 3 aksen, 5 aksen, ini 5 aksen, 3 aksennya. Ini beda dengan ini. Ini dari GAA jadi GTA. Cuma satu bedanya. Tapi sudah mengakibatkan kayak gitu. Tapi ada juga yang seperti ini, tetapi nggak ngefek gitu. Misalnya aja glutamat jadi aspartat, bisa aja nggak ada efeknya. Ya, karena itu asam aminonya hampir mirip gitu. Sehingga bukan berarti kalau kemudian di sekuen DNA-nya berubah terus kemudian artinya terus fatal. Tergantung perubahan itu mengakibatkan apa. Oke. Ada pertanyaan enggak di sini? Nah ini yang saya pernah kemukakan ke kalian nanti, apa akibatnya? Masih ingat? resisten malaria. Yang mana yang resisten terhadap malaria? Yang E6V. Kenapa dia resisten? Malaria disebabkan oleh apa? Virus. Plasmodium, protozoa itu. Berbiak di mana? Sel darah merah. Hah? Berbiak di mana? Hah? Berbiak di mana dia? Iya. Berbiak di mana? Ya di sel darah merah. Jadi di dalam sini. Di sini nih dia berbiak. Sel darah merah. Ya, di dalam sel darah merah. Makanya kalau orang malaria banyak sel darah merahnya pecah, itu bisa kekurangan darah terus kemudian dia bisa malah meninggal, shock. Udah kayak gitu. Nah, tapi kalau bentuknya sabit gini nih, dia nggak bisa berbiak si plasmodium. Yang ini sih masih bisa ngangkut oksigen segala sih, yang sikel itu. Jadi kan kalian bisa mikir dalam hal itu orang itu sikel, tapi kalau ada wabah malaria sebetulnya dia yang survive. Kalau kalian misalnya terus ada nyamuk sangat ganas terus bawa plasmodium gitu, nah yang lain itu bisa yang normal itu jadi nggak selamat, tapi orang yang sikel itu malah jadi selamat gitu, masih ya. Itu kan jadi kayak cara alam. Kalau dari segi positifnya kalian melihat di sini, alam itu mau buat gimana supaya jadi resisten terhadap malaria, tetapi dapatnya adalah yang sikel itu, ya.
pertanyaan nggak di sini? Jadi kalian ngerti di situ mutation itu perubahan pada DNA sequence, ya, perubahan pada sequence DNA itu. Tapi itu nggak selalu berhubungan dengan fungsi protein. Kenapa? Karena banyak protein itu sifatnya itu kayak ini. Nih, kalau protein itu kayak metionin, AUG menyandikan metionin, udah nggak ada lagi nih. Kalau kamu berubah dari AUG nggak bakal metionin udah, ya. Tapi banyak asam amino kayak gini nih. Fenilalanin misalnya, UUU berubah jadi UUC, tetap aja masih fenilalanin, ya kan? Yang ini CUU, CUC, CUA segala ini disolusin, ini lebih parah lagi. Ya nih, disolusin itu lusin ini ada berapa nih kodonnya? 6 kan? Jadi kalau kalian mau membuat mutasi lusin dan mutasi metionin, harusnya lebih mana yang gampang? Metionin bakalan lebih gampang, karena metionin itu kalian ubah apa aja bakalan berubah udah. Tapi kalau lusin jadi, kalian ubah CUU jadi CUC, tetap aja lusin. CUC kalian ubah jadi CUA, tetap aja lusin. Jadi tetap aja nggak ngefek, ya. Nah, kodon yang ini kodon ini kodon satu-satunya ini disebut kodon apa? Kodon, karena itu di awal biasanya metionin. Tapi asam amino yang punya kodon, kodonnya cuma satu itu tuh kodonnya bisa jual mahal gitu, ya. Jadi kodon itu beda dengan kodon ini. Kalau ini kodon ini disebutnya degenerate, karena kalau misalnya nggak ada UUU, saya bisa pakai UUC kok. Tuh, itu namanya kodonnya turun derajat, makanya disebut degenerate. Jadi metionin nggak turun derajatnya, karena metionin itu cuma satu, dia cuma selain metionin apa lagi? Nah, si triptofan juga nggak turun derajat gitu, nggak degenerate gitu, ya di situ. Kalau stop codon, degenerate nggak stop codon? Hah? Degenerate nggak? Degenerate. Kenapa? Ketiga. Karena untuk stop codon itu ada 3 codon, ada pilihan gitu. Di situ ada pilihan. Jadi kalau kalian lihat, makanya itu kalian jadi bisa ngerti kenapa suatu mutasi itu bukan berarti harus pada sekuen DNA-nya. Ya, jadi kalian harus lihat efeknya itu apa. Tuh, ya. Sini. Makanya kalian kenal nggak ada mutasi. Tapi kalau ini silent, jadi tetap aja kalau ini lisin tetap jadi lisin meskipun AAG jadi AAA tetap lisin. Jadi kalian tahu lisin itu degenerate atau enggak? Kodonnya lisin degenerate atau enggak? Degenerate. Ya, contohnya. Nah, tapi kalau jadi UAG dia jadi stop. Nah, ini jadi nonsense gitu. Ya, namanya. Nah, missense itu artinya jadi asam amino lain. Kayak sickle cell anemia, ya. Nah, sickle cell anemia tergolong missense tapi yang non konservatif, karena jadi asam amino yang kelompoknya beda. Tadi kan asam amino ada kelompoknya hidrofobik, ada hidrofilik gitu. Nah, ini kelompoknya beda, misalnya dengan lisin ini hidrofilik, tapi jadi arginin tetap hidrofilik, itu konservatif. Tapi kalau non konservatif itu bisa jadi kayak misalnya teori. Jadi kalau missense itu bisa mengganggu fungsi, tapi tergantung konservatif atau non konservatif yang lebih mengganggu. Kalau non konservatif cuma kayak gitu aja. Terus kalian lihat tabel itu di asam amino, ya. Oke, kalau tidak ada kita ini dulu sampai ini. Selamat pagi. Nanti kita buat lagi di kuliah minggu depan, ya. Yang ini. Kalau kuisnya karena ada 1 minggu yang terakhir, itu
itu setelah 2 kali kuliah dari Pak Beri, ya itu jadi UTS-nya di situ aja di minggu yang minggu terakhir di bulan Mei